adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Lia. Nah, pada minggu ini kita mau ibadah lagi walaupun masih tetap di rumah aja ya. Sebelumnya kakak mau nanya dulu nih, adik-adik semua apa kabar? Luar biasa. Adik-adik semua pasti dalam lindungan Tuhan ya. Adik-adik sukacita nggak hari ini? Bersukacita nggak? Sukacita. Semuanya pasti bersukacita dan gembira ya, walaupun hanya di rumah aja. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menyanyikan lagu yang mengatakan Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh beribadah lagi. Sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan bila tiba saatnya nanti kami mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya kami siap dan kami boleh mengerti walaupun kami masih kecil. Kami percaya Roh Kudus yang akan membantu kami untuk mengerti. Ini doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu kor gerakan. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan kor gerakan yang mengatakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Ya, semuanya bangkit berdiri. Kita bergerak sama-sama pagi ini. Setingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya. Sekarang kita mau dengarkan dulu nih kesaksian dari teman kita. Kita dengarkan ya siapa yang akan bersaksi pada minggu ini. Kita dengarkan bersama-sama. Halo teman-teman, hari ini saya akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Mari bernyanyi bersama saya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Terima kasih. Nah, itu dia kesaksian dari Kakak Feral. Semoga itu dapat menjadi berkat buat adik-adik semua. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya. Sekarang kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kakak Happy. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kakak Happy yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Berkati kami juga yang mendengarkan. Kiranya melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin takut akan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kakak Happy. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik sekolah Minggu Kolonia. Gimana kabarnya? Pasti sehat kan? Semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan. Semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama sebelum kita memulai firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh adik kita Enji Pandayu. Orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kata Yesus kepadanya. "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada orang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaiki orang itu ke atas keledai tunggangnya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginap itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus, "Pergilah dan buatkan demikian." Siapa di sini yang pernah dengar kata murah hati? Atau yang tahu arti murah hati?
Seperti apa sih murah hati itu? Ayo kita simak cerita hari ini tentang orang Samaria yang murah hati. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi ia juga dipukulnya. Dan sesudah itu, penyamun-penyamun itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari sebelah jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Kata orang Samaria itu kepada pemilik penginapan, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali nanti." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapakah di antara ketiga orang tersebut yang berlaku kasih, yang melakukan murah hati? Seperti siapa tadi? Iya, benar, orang Samaria. Orang Samaria tadi telah bermurah hati. Dia sudah menolong, membalut luka-luka orang yang sakit tadi. Tidak hanya itu adik-adik, orang Samaria tadi juga memberi uang kepada orang yang mempunyai penginapan untuk merawat orang yang terluka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Apa yang harus kita lakukan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kakak, apa yang bisa kami lakukan? Kami kan tidak boleh kemana-mana. Kami kan hanya boleh di rumah saja. Adik-adik, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kita saling mengasihi, untuk kita bisa saling menolong. Kita bisa memberi senyuman, kita bisa membantu mama papa di rumah menjaga adik, kita bisa menghibur orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa bernyanyi bagi yang bisa bernyanyi. Kita bisa bercerita untuk yang bisa bercerita. Atau kita bisa video call dengan teman-teman kita. Kita bisa menghibur sesama teman-teman kita. Kalau adik-adik ada yang berkelimpahan, kita bisa menolong orang-orang yang saat ini kesusahan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan, agar kita menjadi seturut kehendak Tuhan. Kita bisa mengerjakan semuanya itu karena Tuhan mengasihi kamu. Siapapun kamu, Tuhan tetap mengasihi kamu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Mari Tuhan, ajarlah kami untuk mengasihi sesama kami. Ajarlah kami untuk bisa bermurah hati buat sesama kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam kuasa-Mu. Tuhan yang menjamah tiap-tiap kami, memberi kami sehat selama pandemi COVID-19 ini.
sehingga kami bisa berkumpul, bersekutu kembali di gerejamu. Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.